Podcast Plus Minus by Clarence Hayes, tempat kalian nemuin plus dan minus dari isu kesehatan dan kecantikan, serta mitos atau fakta di baliknya. This is my first time podcast ever. Terus kayak baru tahu tuh ada banyak efek-efek gitu. Gimana Mas Tuk? Biar semangat ya kan gitu. Oke, jadi cus aja kita langsung nih. Hari ini my first podcast ever di pilot session kali ini aku tuh pengen ngebahas tentang yang kemarin tuh sempat trending ya di Twitter mengenai work-life balance. Nah, yakin nih kalian semua pasti pada bisa relate tentang work-life balance gitu. Karena waktu itu ada yang mengetweet gitu ya tentang kayak jangan over glorifying kerja di atas 8-9 jam gitu. Kayak bukan berarti kita harus ngorbanin kesehatan juga segala macam. Tapi ada juga nih yang menjawab gitu. Ya gimana? Emang ada orang yang sukses dengan kerja 8-9 jam aja gitu. Kayak setahu ini yang dia tahu orang-orang sukses tuh pasti kerjanya tuh over than 12 hours gitu loh. Jadi kayak panjang banget gitu kerjanya ya kan. Kemudian terjadilah sebuah perdebatan gitu. Dan ini sebenarnya hal yang menarik banget ya. That's why aku kayak I think we're going to talk about it from my perspective dan dari sisi kesehatannya juga pastinya. So, kalian stay tune sampai akhir. So first of all, work-life balance. Sebenarnya apa sih work-life balance itu? Sesuai dengan kata-katanya ya, work-life balance. Artinya ada keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dan sebenarnya ini sifatnya individual ya, kayak very personal I think. Karena tolak ukurnya itu ada di kita masing-masing gitu loh. Dan pekerjaan tuh kan ada banyak banget ya, ada kayak misal seperti ini, konten kreator gitu. Terus ada orang-orang yang kerjanya kantoran, kemudian ada dokter, pengacara dan lain sebagainya yang punya waktu kerja tuh beda-beda dan aku rasa itu nggak bisa dibandingin satu sama lainnya nggak sih? Kayak nggak bisa jadi tolak ukur general gitu. Nah that's why sekali lagi kayak nggak bisa kita maksain pendapat aku tentang work-life balance itu pokoknya harus 10 jam sehari atau harus kayak 16 jam sehari baru itu namanya lo produktif atau kayak itu kerja kebanyakan karena nggak bisa dipaksain. The thing is yang jadi isu di sini itu adalah kapan sih seseorang tuh kerja tapi dibilang udah kayak lo udah nggak work life balance gitu. Nah ini yang tahu adalah sebenarnya dari diri kita sendiri. Pernah dengar yang namanya burnout syndrome nggak? Jadi burnout syndrome itu kondisi di mana kita merasa stres dan kelelahan banget sama pekerjaan kita. Gitu. Nah ini gue liat di sini nih kayak udah ada yang mulai senyum-senyum nih kayaknya gitu dalam hati kayak iya. Ayo ngaku. Nah, anyway, jadi burnout syndrome ini tuh mempengaruhi kita baik secara fisik dan mental. Ada gejalanya. Kalau misal orang stres karena pekerjaan, biasanya kita jadi kepikiran gitu kan. Terus secara fisik akan timbul gejala-gejala. Kayak misal jadi sering sakit kepala, jadi suka pusing. Kemudian yang paling sering terjadi itu gejala di pencernaan. Either orang itu jadi mahnya suka kambuh, ya kan. Kayak aduh kayaknya makan dikit gak enak, gak makan juga gak enak kembung. Atau jadi buang air besarnya itu berubah pola gitu. Ada yang jadi konstipasi atau sembelit, ada juga yang jadi malah BAB terus menerus. Pencernaan ini memang sangat berhubungan sama otak dan jiwa kita gitu. Jadi apapun yang kita rasain itu efeknya secara psikis bisa ngaruh ke pencernaan kita juga. Dan ini kita bilang dengan psikosomatis. Jadi sesuatu yang terjadi di psikologis kita, di psikis kita dan berpengaruh ke fisik. Gitu, menghasilkan gejala fisik. Oke, itu gejala fisik. Terus dari mentalnya sendiri gimana nih? Nah, ternyata burnout syndrome ini juga punya ciri-ciri mental gitu, gejala-gejala di kondisi kejiwaan kita. Contoh, kita jadi mager banget, tapi ini bukan mager sekedar mager aja ya, tapi kayak kita tuh kehilangan passion untuk get up from the bed and do your work gitu. Kayak kalau tadinya pekerjaan ini tuh membuat kalian tuh ngerasa seneng atau kayak oke, gue semangat kerja, sekarang udah gak ada lagi. Jadi benar-benar gak ada tertarik sama sekali untuk menjalani hari itu apalagi bekerja gitu. Kemudian jadi kayak kehilangan minat sama hal-hal yang biasanya kita suka lakuin. Basically agak mirip depresi tapi tidak sampai depresi ya, karena ini sifatnya disebabkan oleh pekerjaan. Nah, kalau menurut aku pribadi nih, dari perspektif aku pribadi, aku tertarik sama pihak ya, orang yang berkata bahwa dia belum pernah ngeliat orang sukses yang kerja di bawah 12 jam
gitu, katakanlah gitu. Sekali lagi nih, ini opini aku pribadi ya, karena ini sifatnya personal, tiap orang beda-beda gitu. Menurut aku sih emang semua orang yang mau sukses pasti ada perjuangannya gitu loh. Dan kayak namanya perjuangan itu gak ada yang enak gak sih? Ya gak sih? Kalau misalnya perjuangan enak mah ya semua orang bakal nyampe ke atas secepat itu gitu loh. I mean pasti ada beberapa hal yang dikorbankan. Katakanlah jangan kebutuhan yang dikorbankan ya, jangan kebutuhan tidur, jangan kebutuhan makan, jangan kebutuhan minum air, tapi hiburan. Karena kadang kita suka tergoda nih sama yang namanya hiburan, kayak ya elah gara-gara harus lembur jadi nggak bisa nonton Netflix misal kayak gitu, jadi nggak bisa nonton TV, nggak bisa nonton film. Nah itu yang sebenarnya harus kita kurangin gitu. Jadi basically aspek kesehatan itu tetap harus dipenuhi. Apa aja? Tidur yang cukup. Manusia perlu tidur kurang lebih 8 jam sehari. Kemudian makan yang bergizi. Terus minumnya juga. Balik ke pola diet dan pola hidup juga. Dan jangan lupa olahraga. Karena bergerak itu juga adalah kebutuhan manusia. Bayangin aja orang-orang yang kerjanya tuh duduk terus seharian, tidak ada pergerakan sama sekali, pasti akan lebih gampang terserang penyakit. Because our bodies, ada yang merasa juga lagi nih seperti because our bodies are meant to be mobile. Jadi aku gak bilang harus lari setiap hari ya, tapi tuh bergerak. Sekedar kita milih naik tangga dibanding lift aja itu udah bergerak. Sekedar kita milih parkir lebih jauh dan kita jalan kaki itu juga udah gerak. Kira-kira gue ngalamin work-life balance atau gue sekedar jenuh aja ya gitu. Work-life balance gue tuh udah terviolate sih, kayak udah terlanggar gitu. Dalam arti sudah tidak balance, sudah imbalance lah. Katakanlah begitu. Pertama, kita ngerasa gak punya waktu buat diri sendiri. Kedua, kita ngerasa aduh capek banget nih hidup. Capek banget hidup ya. Capek banget nih kerja kayak gini terus, gak bisa deh. Pokoknya gairah hidup tuh juga jadi ikutan gak ada gitu. Terus tadi muncul tanda-tanda gejala fisik kayak sakit kepala, pusing, gak nafsu makan, tidur terganggu, pencernaan juga jadi protes gitu ya, either jadi konstipasi maupun jadi diare. Kemudian ada rasa cemas berlebihan, rasa gelisah, terus ngerasa nggak punya waktu. Dan yang paling penting, hubungan dengan orang terdekat itu jadi bermasalah. Let's say dengan suami atau istri, atau yang belum menikah dengan hubungan dengan orang tua gitu kan. Harusnya bisa ikut acara keluarga, tapi ini demi pekerjaan terus menerus tuh nggak ada no time buat mereka sama sekali deh. Gitu. Jangankan buat mereka ya, buat diri sendiri aja nggak ada gitu kan. Back to personal opinion tentang work-life balance. So first of all, itu nggak bisa di-compare satu sama lain karena tiap pekerjaan itu punya work-life balance-nya masing-masing. Katakanlah misal orang pekerja kreatif, tidak mengenal weekend gitu kali ya. Mungkin kayak apa itu weekend gitu. Mungkin waktu weekendnya itu lebih sedikit pastinya daripada orang-orang yang bekerja di kantor secara teratur 9 to 5 misal kayak gitu. Nah kemudian bukan cuman tentang pekerjaannya apa, tapi juga tentang durasi kerjanya. Kayak it's not just about more than 8 to 9 hours a day ya, tapi juga tentang kondisi lingkungan kerja, apakah kondusif. Kalau misal kalian kerja sehari 5 jam, tapi dalam 5 jam itu kalian ngerasa lingkungan kalian tuh toxic banget, ini kayak gak sehat banget buat mental gue, I don't think that is a work-life balance, right? So the meaning of balance itu luas gitu, baik secara fisik, which is durasi kerja dan kesehatan kita, dan secara mental gitu kan, tentang kita nyaman atau enggak sama pekerjaan kita gitu. Juga tentang kebahagiaan kamu ngerjain pekerjaan itu, kamu passion atau enggak. Ada orang yang contohnya seperti mama aku gitu kan, dia tuh orangnya cukup workaholic gitu. Jadi the last thing she said before bed is jangan lupa besok ada meeting ini kayak gitu. Jadi kalau buat dia itu still balance gitu kan. Buat dia nggak apa-apa ya bunda dijadikan contoh ya bun. That's the real thing gitu. Nah ada orang yang memang merasa juga bergairah di hidupnya, dan gak cuman dia ya, tapi aku juga ada teman lain yang ngerasa seperti itu. Walaupun dia saat ini sedang sakit, tapi dia tetap pengen kerja karena dia gue ngerasa hidup gue tuh ada maknanya, dan hidup gue suka aja kerja gitu loh, kayak it drives me, it's driven me gitu. Nah itu pun berarti kita nggak bisa bilang dong kalau dia kerja dalam sehari tuh 12 jam terus berarti lo nggak work life balance. Nah nggak bisa juga karena orangnya suka gitu. Jadi sekali lagi back to ini masing-masing. Nah the thing is kalau misal kalian udah ngerasa work life balance kalian itu violated atau dilanggar, ya you must do something about it. First thing, either kalian take a break, misal bisa cuti,
atau kayak disiasatin gitu loh. Apa ya yang bisa gue lakuin untuk mendapatkan sedikit waktu luang atau hiburan lah, space untuk diri kalian sendiri di pekerjaan itu. Ya gitu, jadi intinya work-life balance itu nyimbangin antara kehidupan pribadi dan kebahagiaan kita dengan pekerjaan kita. Buat orang-orang yang misal kayak suka bekerja ya, workaholic dan memang mencintai pekerjaannya, bahkan rela untuk kerja berjam-jam banget di luar 9 jam, ya yang harus kalian perhatiin adalah kesehatan kalian secara fisik. Kayak jangan sampai kalian tuh ngorbanin kesehatan kalian sampai kalian tuh gak tidur, makan juga jadi jarang segala macem, karena ujung-ujungnya kalau kalian kebanyakan kerja terus badan kalian gak kuat, kalian akan rentan sakit. Kalau sakit mau gak mau berarti you're gonna have to take a break, dan ujung-ujungnya untuk mencapai goal kalian itu bakal jadi lebih lama gitu loh. Jadi kayak maunya cepet, workaholic, tapi gara-gara gak merhatiin badan malah jadi lebih lama lagi gitu kan, sama aja gitu. Jadi itu yang mesti diperhatikan dari kalian yang cinta bekerja. Nah itu kita bicara dari sisi yang workaholic. Terus gimana dengan sisi yang kalian ngerasa kalian tuh capek dan stres dengan kerjaan? Mungkin sedikit aku sambil sharing pengalaman aku sendiri kali ya tentang work-life balance. Aku sendiri kan sebenarnya kemarin nih, emang iya sih ya, kuliahnya kan kedokteran gitu. Nah pas aku memasuki masa-masa koas, itu bener-bener deh, kita tuh tiap hari itu masuk dari jam 7 pagi, kemudian selesai jam 4 sore. Itu pun kalau selesainya jam 4 sore, kadang kita bisa molor sampai jam 6, sampai jam 5, kayak gitu. Dan kalau lagi jaga malam juga tuh bakal dilanjut, saat itu juga lanjut nyampe jam 7 pagi besokannya. Which means kalau sampai jam 7 pagi besokannya, jam 7 itu kan berarti mulai hari baru lagi ya, hari stase baru lagi ya. Nah itu dilanjut lagi tuh, jadi bisa lebih dari 24 jam tuh gak pulang sebenarnya kayak gitu. Ini bisa dibilang ini adalah hal yang wajar dialami setiap mahasiswa kedokteran, itu pasti kayak gitu. Supaya kita bisa dapat gelar dokter, kita harus ngejalanin kehidupan yang kayak gitu. Mau dibilang lo ada work life balance gak? Hell no gitu loh. Udah jelas tuh gak ada sama sekali. Dan gak sedikit yang ngalamin stres, gak sedikit yang mereka kayak ada keluhan-keluhan kayak pusing atau BAB-nya jadi gimana-gimana gitu. Tapi ya nggak tahu ya, bukannya aku over glorifying atau gimana, cuman maksudnya pada kenyataannya di lapangan anak kedokteran tetap bertahan gitu, karena dia tahu itu nggak selamanya. Kita jalanin itu cuman buat 2 tahun kurang lebih ya kalau mau makin cepat ya harus makin rajin gitu supaya cepat selesai dan gak ngulang-ngulang mulu, dan akhirnya pun selesai gitu loh. Jadi kita tahu itu ada batas waktunya, tapi di saat itu tekanan tuh banyak banget ya, pressure baik dari social life, kemudian secara academic pressure juga, banyak ujian, sehingga akhirnya saat itu aku sempet drop. Pernah pas aku habis tas sebedah ya, waktu itu aku tuh ngerasa lelah banget, lelah yang kayak jenuh, yang karena kan waktu itu sambil bikin YouTube juga, kemudian bedah itu kan ada jaga malamnya juga banyak, jadi di situ aku ngerasa udah nggak kuat. Itu tuh titik dimana aku kayak setiap aku melek buka mata, kepala bagian belakang tuh pusing, kayak sakit gitu. Nggak tahu ada nggak sih kalian yang pernah kayak gini gitu? Jadi kayak tiap kali melek tuh, badan tuh nggak enak banget, lemes, mau masuk ke rumah sakit tuh kayak mager banget. Sampai aku ketemu teman-teman di hari itu, ngobrol segala macem, interaksi, baru tuh aku ngerasa better. Tapi begitu aku udah balik lagi ke kos-kosan ya, udah balik lagi ke kamar, aku bakal lemes lagi, aku bakal kayak gak ada gairah lagi gitu loh. Kayak rasanya buat move on itu susah banget, kayak I don't want this gitu. Kayak many times I felt like I wanted to give up gitu loh. Kayak kenapa gue milih ini ya, kenapa gue masuk ke dokteran ya, ini in my case ya kayak gitu. Tapi ya udah, namanya udah pilihan, jadi ya mau gak mau harus dijalanin gitu kan. Dan akhirnya aku tahu di saat itu aku belajar tuh yang biasanya tuh 2 kali 3 kali baca aku udah paham dan aku hafal, ini jadi gak bisa. Jadi susah banget mau fokus, susah banget mau konsentrasi. Dan ini juga salah satu ciri-ciri kalian burnout syndrome ya, kalian gak bisa fokus, kalian gak bisa mikir seperti normal gitu. Di saat itulah aku sadar bahwa badan gue udah ngasih tanda nih, kayak gue udah sering pusing-pusing, sakit kepala gak enak, mood pun juga jadi gak enak, secara emosi tuh gak sehat. So akhirnya aku sadar, disinilah badan gue itu ngasih tahu gue bahwa gue harus take a break gitu, karena ini udah mulai gak sehat baik secara mental maupun secara fisik. Dan aku gak menyalahkan siapapun sih dalam hal itu, kayak bukannya salahnya fakultas atau salah dosen atau salah diriku sendiri, ya gak juga, ya emang keadaannya kayak gitu aja gitu loh. Jadi not blaming anything or anyone is the first step gitu. Kayak
sadarin aja bahwa emang kita tuh butuh istirahat. Jadi udah pada saat itu setelah aku selesai ujian stase bedah, aku langsung ngajuin untuk cuti 1 bulan gitu. Tapi sebenarnya stresnya mah udah dari pas pertengahan 2 bulan stase bedah ya, cuman kan tetap ada tanggung jawab gitu loh. Jadi kayak nggak main asal ambil cuti gitu aja di tengah-tengah, tapi intinya tanggung jawabnya tetap dikelarin dulu baru ambil cuti seperti itu. Kemudian pernah juga waktu itu setelah salah satu stase mayor lain, aku sempat nyampe drop, aku nyampe sakit, harus di hospitalized opnam selama kurang lebih tuh 4 hari, yang menyebabkan aku harus restase lagi dari awal, dan itu 2 bulan BTW. Ya karena saat itu aku burn out lagi gitu. Jadi ya 2 kali pengalaman itu sih yang bikin aku nyampe sekarang akhirnya gue harus work-life balance. Jadi jangan mentang-mentang sekarang work-life balance itu adalah suatu kebutuhan dan statement yang penting, jadi alasan kalian buat bermanja-manja gitu, bahwa misal nih ada keperluan pekerjaan yang mendesak, terus kalian kayak, gak, gue gak mau sama sekali, gue harus work-life balance. Ya gak gitu juga ya Wak, yang gimana pun namanya rezeki ya, kalau rezekinya di sana ya selama masih bisa dilakukan dan gak merugikan banget, ya why not? Kalau aku sih prinsipnya gitu. In my case ya udah, aku tahu aku bakal jalanin selama 2 tahun. Ya udah gue gencerin aja di situ gitu. Justru biar cepet selesai, justru biar tugasnya cepet kelar, lalu kita bisa lakuin hal yang lain. Begitupun di pekerjaan kalian. Dan kalian bisa menyiasati nih di sela-sela kesibukan kalian supaya kalian tuh tetap bisa healthy ya, healthy mentally, healthy physically. Sempetin waktu buat pertama tidur. Jadi banyak orang yang aku lihat tuh lebih memilih ngegame daripada tidur. Padahal ngegame-nya tuh begadang sampai malam gitu. Dan dia tahu besokannya harus kerja, padahal dia capek. Nah itu harus ada kedewasaan juga sih sebenarnya, kayak ya lo kenalin badan lo lah gitu. Kalau butuhnya tidur ya jangan ngegame gitu kan. Terus kemudian sempetin untuk olahraga gitu, sedikit aja, kalau seminimal mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Jadi kalian tuh bantu dengan aktivitas yang memang positif dan produktif, bagus buat badan kalian. Because exercise itself, olahraga itu sendiri tuh memang bisa merelief stres, itu nomor 1, dan bisa menghasilkan dopamin di otak kita yang bikin kita happy. Jangan cuman mengeluh dan jangan terlalu keasikan kerja sampai lupa kesehatan sendiri. Intinya kalian harus pahami work-life balance versi kalian sendiri. Jadi kesimpulannya, plus minus dari work-life balance. Plusnya kita jadi tahu when to stop. Kita tahu kapan harus berhenti dan gak memforsir diri sendiri dalam bekerja gitu ya. Jadi bisa lebih memperhatikan kesehatan baik mental maupun fisik kita. Sedangkan minusnya yang ini harus dihindari ya, jangan sampai work-life balance ini jadi pembenaran untuk kita bermanja-manja dan berleha-leha aja. Karena sekali lagi, ya makin kita tunda-tunda pekerjaan kita, ya makin gak selesai-selesai dan akhirnya makin jauh kita dari goals yang pengen kita capai. Kayak gitu guys. Jadi intinya kalian harus bisa dapetin work-life balance versi diri kalian sendiri. Thank you. Yes, I love podcast too. Oke, jadi itu dia hari ini pembahasan kita tentang work-life balance. Sekarang kita masuk ke sesi jam praktek. Kayak Cupid gitu ya. Oke, jadi jam praktek ini adalah sesi di mana aku langsung berinteraksi dengan para audiens dan netizen semuanya ya. Kemarin aku udah sempat bikin story juga tentang work-life balance. Jadi sekarang kita langsung aja panggil dan telepon salah satu netizen kita nih yang udah mau cerita tentang kehidupan work-life balance-nya. Right, sekarang aku mau telepon dulu nih. Kemarin udah komen di Q&A story aku ya. Kita udah dapet nomornya. Kita tunggu dulu. Halo, selamat siang. Hai, apa kabar? Halo, selamat siang Kak Klarin. Aku seneng banget bisa ditelepon sama Kak Klarin. Yeay, aku juga seneng banget nih. Kamu udah ngerespon Q&A aku kemarin di story. Siapa nih, kita panggil siapa nih namanya nih? Nama aku Putri Kak. Oh Putri, oke Putri. Putri udah baca ya story aku tentang work-life balance dan aku nanya kayak gimana sih pengalaman Putri tentang work-life balance-nya. Sekarang Putri udah bekerja kan ya tapi ya? Iya, aku udah kerja Kak. Oke. Gimana? Bisa diceritain nggak ke kita semua hari ini?
Jadi halo Kak Klarin, jadi aku Putri, saat ini aku lagi bekerja di salah satu agensi di Jakarta. Agensi Jadi digital, kayak, Putri. iya betul, jadi aku mungkin mau cerita seputar pengalaman aku 1 tahun ini, 1 tahun setengah ini selama pandemi kerja dari rumah kali ya Kak ya. Jadi gimana work-life balance-nya gitu. Iya, oke, bagus banget sih. Jadi kayak mungkin aku kayak karena udah 1 tahun ini udah pandemi kan kita semua work from home ya kayak. Mm-mm. Jadi di awal-awal tuh kayak tenang nih kayak wah bisa kerja di rumah enak santai gitu kan. Dan kayak nggak usah berangkat pagi-pagi ke kantor dan nggak usah pulang padet-padetan gitu kan di angkutan Nggak usah umum. capek-capek Cuma gitu ya, ya. nggak usah capek-capek gitu secara fisik. Jadi kayak pas awal-awal WFH tuh kayak wah seneng banget nih, semangat banget kayak gitu-gitu. Nah ternyata kayak udah setelah kurang lebih ini kok lumayan ngerasa malah lebih capek WFH. Kalau misalnya di kantor kan kita pasti nih ya misalnya masuk jam 8 pulang jam 5 atau ya 8 jam kerja lah gitu ya. Nah kalau misalnya kita kerja di rumah tuh mentang-mentang di rumah dan kayak kita selalu bisa ngerespon orang kantor atau klien, jadi kadang-kadang Sampai malam kerja banget tuh gitu. nggak 8 jam, iya kayak gitu. Jadi kayak lebih ke kayak gitu ya sih Kak. Cuman secara fisik memang lebih nggak terlalu capek, cuman Secara apa ya, mental kali ya. lama-lama mental betul. Jenuh kayak gitu kali ya. Jenuh, burnout kayak gitu-gitu, kayak overwhelmed juga kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke kayak gitunya ya Kak Klarin ya. Mungkin teman-temannya Kak Klarin juga banyak yang cerita soal kayak aku gini kali ya di DM. Banyak Gitu. sih. Soalnya emang kan pada WFH gitu kan, dan bener-bener yang diceritakan ya itu yang dikeluhkan istilahnya tuh sama gitu. Karena work-life balance ini mungkin karena kolega-kolega kita mikirnya juga ya udahlah kan kamu enak ya di rumah gitu, toh di rumah gitu kan. Jadi jatuhnya kayak Benar-benar. ayolah orang di rumah ini emang susah ya tinggal ngerjain ini doang gitu ya nggak sih? Kayak jadi kayak Iya gitu nggak sih? benar-benar. Dan kayak sekarang kan kita semuanya nih koordinasi kan benar-benar online ya. Jadi benar-benar kayak itu tuh juga capek kan kayak dibanding kita meeting ketemu langsung itu kayak lebih enak kan komunikasinya. Kalau misalnya kita Zoom tuh entahlah koneksi atau apalah-apalah tuh jadi kayak ya jadi lelahnya plus-plus aja. Mungkin kalau misalnya aku kan kerjanya di agensi digital ya Kak, yang memang kadang-kadang menuntut aku untuk fast respon gitulah ke klien kan. Paham. Jadi kayak kadang-kadang ada yang bilang udah lo nggak usah bales chat setelah jam 9 malam atau lo nggak usah ngechat sebelum jam 9 pagi atau setelah jam 9 malam, tapi itu sama sekali nggak berlaku di aku sih Kak. Jadi kayak kadang-kadang aku mau menerapkan kayak gitu nggak ngechat klien atau nggak balas chat klien sebelum jam 9 pagi dan setelah jam 9 malam. Tapi kesini-sininya nggak bisa juga sih Kak, kayak namanya juga rezeki di situ gitu kan ya. ya. Masa rezeki didiemin, masa rezeki ditolak kayak gitu kan. Nah agak-agak galau dan bimbang sih soal itu. Belum lagi ada perasaan yang kayak sebenarnya kita harus bersyukur nih pandemi gini masih bisa kerja di rumah gitu loh. Ada beberapa orang yang bahkan di PHK atau mungkin mereka yang udah pada lulus belum bisa kerja gitu. Sedangkan aku nih udah enak nih, udah bisa kerja gitu. Iya sih, paham sih. Ya sebenarnya balik lagi ya tergantung ke work field kita juga ya. Kayak kalau misal Putri gini kan emang istilahnya dituntut untuk fast paced gitu nggak sih kalau nggak salah ya istilahnya ya. Jadi harus gercep karena memang bidang pekerjaannya seperti itu gitu. Nah tapi sebenarnya bagus sih, aku suka banget karena Putri di sini kayak nunjukin ke kita bahwa dia memang ada plus minusnya ya pekerjaan dia sebagai digital agency dan ya kan di rumah Putri bisa ngerasain bahwa emang ya ini ada bagian happy-nya dan ini ada nggak enaknya, dan aku rasa di semua pekerjaan emang pasti akan ada bagian seperti itu ya. Nah yang aku pengen tanya, kalau Putri sendiri sekarang pernah nggak ada nyampe ngalamin keluhan fisik atau kayak kamu ngerasa jenuh banget yang kamu nyampe ngerasa aduh gue nggak bisa lagi nih, nggak bisa banget untuk get up gitu, pernah nggak nyampe ke titik itu? Iya. Kalau misalnya dari segi fisik sih sebenarnya aku sih enggak ya Kak. Alhamdulillah nih selama pandemi juga kayak sehat-sehat aja selalu. Cuman lebih ke mental psikis gitu sih. Kadang-kadang tuh apalagi kalau yang lagi mau mens gitu Kak, kayak yang lagi PMS paham tuh bener-bener banget. kayak
gila banget nih kerjaannya, sampai kayak yang maksudnya adalah titik kayak ya Allah pengen nangis kayak gitu loh. Sampai kayak gitu tuh ada sih Kak. Jadi kayak ya udah tipsnya sih kayak ya udah kita nangis banget hari itu, capek banget hari itu, tapi besokannya lagi kita udah harus kayak bangkit lagi, semangat lagi. Dan kalau misalnya memang ada temen yang bisa dicurhatin gitu di kantor yang memang kita senasib sepenanggungan gitu ya kayak mungkin diajak sharing bisa gitu ya, cerita juga sharing biar kita juga bebannya tuh nggak sendirian. Ngerti sih, paham. Ih suka banget nih. Kalau dari Kakak Kak Klarin, kalau dari Kak Klarin boleh nanya nggak soal tips manajemen waktunya sendiri itu gimana kalau misalnya buat aku kayak gini atau buat teman-teman yang lain gitu Kak? Oke, nah so far sih sebenarnya yang perlu diterapkan pertama tuh awareness-nya dulu ya, kayak mengetahui dan mengenali diri kamu dulu. Kapan kamu ngerasa kayaknya ini gue udah cukup nih, segini udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa ditolerir dan harus stop. Atau saat itu kamu masih ngerasa aku masih bisa kok, yang penting aku take time mungkin kayak beberapa jam untuk aku soothe myself dulu, menenangkan diri dulu, entah mungkin take a nap gitu kan, tidur istirahat, atau sedikit-sedikit nyolong nonton TV gitu, nggak apa-apa sih asal nggak keterusan ya kan, atau main game atau apapun itu, hiburan itu juga penting sih, apalagi buat kamu yang jam kerjanya tuh dituntut sampai nggak mengenal waktu lah istilahnya begitu ya. Benar, jadi make sure kamu juga dapat hiburan di sela-sela kesibukan kamu. Kemudian untuk kesehatan kamu juga nih, jangan lupa untuk tetap senam-senam lah dikit gitu, atau olahraga kayak olahraga sambil buka YouTube gitu kan, banyak tuh gerakan-gerakan kayak gitu. Nah itu bisa dicoba. Ada loh di YouTube aku juga loh. Iya, aku suka nonton kok YouTube-nya Kak Klarin. Iya, ada gerakan-gerakan. Makanya aku senang banget sekarang bisa diajak ngobrol sama Kak Klarin. Aku juga kayak gitu. Nah, malah sebenarnya aku pengen nanya juga nih, Putri bisa bertahan sampai hari ini, kalau yang kamu lakuin so far tuh apa gitu? Siapa tahu bisa jadi masukan juga buat teman-teman semua yang ngejalanin keseharian yang mirip seperti kamu gitu, Putri. Yang bikin aku bertahan tuh ya keadaan juga sih ya Kak Klarin ya, maksudku kayak aku ngelihat yang tadi aku sempat sebutin juga, maksudnya aku ngelihat teman-teman aku misalnya belum kerja atau mungkin bahkan di PHK atau mungkin udah kerja tapi kayak gajinya dipotong dan lain-lainnya gitu. Tapi di sini di posisi ini aku masih kayak baik-baik aja gitu, cuman memang permasalahan di jam kerja aja. Jadi aku sih lebih kayak bersyukur aja sih Kak Klarin, dan kebetulan aku juga punya orang tua yang benar-benar support. Jadi kayak system, ya? saat aku kayak ngerasa capek gitu, orang tua aku juga selalu yang kayak semangat ya kak kayak gitu sih. Wow, keren banget. Thank you banget Putri. Jadi intinya di sini kita belajar dari Putri bahwa dia tetap ngelihat sisi positifnya, walaupun di WFH ini workload-nya juga jadi bertambah ya, istilah kata seperti itu. Kayak gitu. Oke deh Putri, thank you banget buat sharingnya. Ada lagi yang mau ditambahin nggak buat teman-teman semua di sini? Aku udah sih Kak Klarin, cuman mungkin mau bilang semangat aja buat teman-teman yang kayak ngerasain hal yang sama kayak aku. Ya kalian gak sendirian kok, maksudnya cari aja teman-teman kalian yang bisa sharing atau cari suatu aktivitas yang bikin kalian bisa semangat lagi kayak gitu Kak Klarin. Oke, tuh keren banget ya pesannya dari Putri, teman-teman semua. Thank you Putri, have a nice day. Thank you banget Kak Klarin, sehat-sehat terus. Sehat-sehat juga. Oke, itu tadi kita udah dengar cerita dan sharing pengalaman dari Putri langsung. Nah, sekarang aku mau bacain nih beberapa answer yang masuk dari Q&A Instastory aku kemarin. Karena menurut aku nih ada yang bagus-bagus banget dan kayak aku perlu share ke kalian gitu. Nah, ini pertama nih. Menurut kamu gimana sih work-life balance versi kamu ya? Ini ada yang menjawab seperti ini. Kalau aku sih Kak, kalau aku kerja, aku usahain untuk nggak mikirin urusan rumah, begitupun sebaliknya. Nah ini bagus nih menurut aku, jadi dia fokus gitu ya. Jadi ketika di kerjaan ya udah urusan rumahnya tuh ditinggal, kayak bener-bener fokus ke kerjaan supaya kerjaannya cepat selesai juga gitu kali ya, kelar di saat itu juga. Dan ketika udah nyampe rumah ya udah urusan professional life-nya ditunda gitu istilahnya ya, ditunda sampai besok hari keesokannya, dan ya udah fokus sama ada yang di rumah aja. Dengan kayak gitu sebenarnya
apa ya, ini bisa meminimalisir kita biar nggak overthinking. Ya nggak sih? Kalau misal kita overthinking itu kan biasa lagi ngerjain apa pikirannya kemana-mana, nggak fokus, ujung-ujungnya jadi ribet, belibet dan pusing sendiri ya kan. Nah ini bisa banget nih kita terapkan di kehidupan kita gitu. Kehidupan aku juga sebenarnya. Oke, aku harus mengingatkan diri untuk fokus kalau lagi ngerjain ini, pikirin ini, jangan kemana-mana supaya hasilnya pun bisa maksimal. Nah, keren banget nih. Thank you banget nih ya sharingnya. Nah, ini ada lagi nih. Kalau aku Kak, gak nunda-nunda tugas atau kerjaan, gak maksain diri untuk perfect, but I do my best, dan istirahat kalau capek, stay positive. Nah, ini juga keren banget nih. Jadi yang aku tangkap di sini ya, intinya dia berusaha melakukan yang terbaik. Kalau misal yang terbaik itu mungkin gak terlalu perfect, ya gak apa-apa. Dia do her best. Kalau dia capek dia istirahat, dia stay positif aja. Jadi it's quite a nice balance ya gak sih. Tapi dia tetap tahu kalau tugas tuh jangan ditunda-tunda gitu. Supaya kayak yang harus diselesaikan ya diselesaikan aja. Biar kita yang gak kepikiran, gak ada beban juga ya kan. Jadi semua selesai dan sesuai porsinya masing-masing gitu. Coba sambil kita lihat. Thank you by the way ya. Dan ini nih satu lagi deh ya, terakhir ya. Kita pilih 3 ya. Ini kan tadi udah 2. Ada yang ini nih. Ini menarik sih menurut aku, bangun tidur dalam keadaan seger. Jadi tadi aku sempat mention kan bahwa kita tuh harus memenuhi kebutuhan tidur kita kurang lebih 8 jam dalam sehari. Tapi yang perlu diingat ya, kalau ketika kita bangun tidur, walaupun tidurnya udah 8 jam, tapi bangun-bangun kita ngerasa badan tuh sakit semua, badan gak enak semua. Dan kayak aku misal saat itu ya, kepala selalu pusing, ya it means there's something in your body gitu. There's something going on. It's an alarm gitu. Badan kita tuh ngeluarin alarm yang harus kita dengerin gitu. Kayak kapan dia ngerasa ada sesuatu yang salah, kalian harus bisa peka gitu. Jadi maksudnya di sini bangun tidur dalam keadaan segar adalah tetap walaupun tidur kita cukup, tidur yang berkualitas gitu. Jadi jangan cuma kuantitasnya aja, jamnya banyak, tapi sebenarnya dalam hati kepikiran bahkan tidurnya nyampe ke mimpian kerjaan. Ada nggak yang kayak gitu? Ayo coba. Kayak kerjaan yang nggak kelar-kelar sampai bawa mimpi ya kan? Nah itu berarti harus ada yang diluruskan lagi gitu, harus ada yang diselesaikan, ada sesuatu yang belum selesai gitu, harus dicari tahu. Seperti itu guys. Thank you banget ya teman-teman yang udah respon di Instastory-nya. Udah kayak show gitu ya. Iya, thank you banget buat teman-teman semua yang udah antusias untuk berbagi pengalaman. Bahkan Putri tadi mau cerita di telepon juga, ya kan? Aku so grateful banget. So, aku berharap dan aku percaya podcast kali ini bisa memberikan insight ke kalian semua tentang work-life balance. Oh ya, buat kalian yang punya ide, request, pendapat, kritik, saran, dan lain sebagainya, kira-kira next podcast nih aku ngebahas tentang apa, kalian boleh banget ya komen di bawah. Buruan, aku tunggu ya. Lagi ngetik gak nih sekarang nih? Maksa itu namanya Yowa. Dan jangan lupa kalian juga bisa DM ke Instagram aku di Clahays, and also follow my TikTok @Clahays. Oke, jadi jangan lupa untuk ikutin terus podcast Plus Minus by Clarence Hayes, karena penting untuk tahu isu-isu kesehatan dan kecantikan serta mitos dan fakta di baliknya. See you next time. Stay healthy, stay safe, and stay smart.